Halo kawan-kawan, kembali dengan saya Kilo di Jasuma Core Studio. Kali ini kita akan membahas tentang seorang fenomenal ya, The Legend Alip Ba Ta. Ya bagi saya dia seorang yang sangat fenomenal karena sebelumnya dia nobody. Siapa sih kenal dia? Kok tahu-tahu sekarang sudah melegenda dan mendunia dan bisa membuat semua orang itu terpesona. Nah, gitu dengan skill yang dia mainkan. Jadi gini, Alip Ba Ta itu bagi saya memang orang yang punya kepiawaian, punya keahlian panjer style. Dengan jarinya dia bisa menyirap ya, dia bisa menyihir. Dengan jarinya sebuah gitar, sebuah instrumen gitar yang tadinya hanya kita anggap dengan skill-skill tertentu yang sudah paten dan baku, menghasilkan nada-nada yang memang paten dan baku juga seperti pentatonik, blues, flamingo dan macam-macam dengan rumusan-rumusan not kubus atau not balok yang sudah ada. Tetapi di tangan dia gitar itu bisa menjadi berbagai macam instrumen, bisa menjadi ketipung, bisa menjadi vokal, bahkan bisa menjadi biola, bisa menjadi harmonika, bisa menjadi gitar listrik, bisa menjadi piano dan macam-macam. Nah, ini yang membedakan antara si Alip Ba Ta dengan gitaris-gitaris baku lainnya. Ya saya katakan gitaris-gitaris baku karena umum, standar dan kurang fenomenal juga berarti kalau standar. Nah, satu itu. Kedua, Alip Ba Ta ini dia memang kayaknya nggak butuh masa. Dia cuma butuh penonton ya. Artinya gini, dia hanya mengandalkan skill dia. Dia tetap humble. Dia biasa-biasa saja. Dia nggak terlalu banyak kayak artis-artis kayak mau heboh gitu, enggak. Dia nggak punya band loh. Kalaupun ada yang nggak diekspos dan dia tidak ngetop sebelumnya. Sedangkan kalau gitaris-gitaris lain, dia dulu punya band dan terus dia punya channel sendiri di YouTube-nya dan dia main solo gitar dengan skill dia. Nah itu otomatis kita kan pengen tahu, wah ini si gitaris band A dia punya channel YouTube sendiri. Kita pengen lihat nih skill dia ketika main solo. Tapi kalau tuh sosok si Alip Ba Ta, dia sebelumnya nggak ada band. Bahkan mungkin dia sempat didepak dari bandnya. Mungkin waktu dia punya band, ketika dia pengen ikut audisi live atau audisi acara apa gitu ya yang berkaitan dengan pentas band, dia nggak keterima. Mungkin kawan-kawan bisa lihat sendiri performan dia, penampilan dia, ya dia bukan dari orang-orang yang hebat, bukan dari orang-orang kota, bukan dari orang-orang kaya. Tetapi, nah ini dengan adanya channel YouTube ini, skill bisa membawa nama seorang. Itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga nih, skill si Mr. Alip Ba Ta ini legend, ini bakal legend. Ini fenomena baru. Dialah yang nanti akan membuat seorang gitaris itu yang lainnya itu pada minder kalau menurut saya nih ya. Apalagi kalau untuk panjer style yang selama ini recording di studio musik, post tracking recording, kawan-kawan tahu sendiri yang pernah ngalamin record nih di studio. Biasanya op perjeda, kadang-kadang nyuri audio, ya macam-macam lah. Tidak live intinya, dan di mixing, dan di editing, dan di mastering dengan sedemikian rupa oleh pihak studio sehingga suaranya bisa sejernih mungkin. Banyaklah prosesnya. Walaupun dia panjer style ya, tetapi di sosok Bang Alip dia live. Dan kalau salah sekali ya salah. Dan tanpa metronom ya, tanpa tempo. Tapi di sini dia benar-benar bisa menjaga akurasi audio yang dihasilkan melalui skill dia. Itu yang membedakan dengan pinjer style dunia lainnya bagi saya nih. Mungkin ada yang live ya, tetapi tidak punya alat, tidak sesering dia. Itu yang membedakan, mungkin membuat gitaris-gitaris ini pada minder nih. Kawan-kawan bisa lihat sekarang nih, jarang udah panjer style yang muncul di YouTube. Selayaknya dia bisa membungkam dan membunuh egonya para gitaris-gitaris panjer style yang lain. Itu yang ketiga. Keempat, perangkat. Perangkat tuh. Kawan-kawan coba lihat. Dia pernah bahas tuh di channel YouTube dia sebelumnya. Dia dengan alat yang seadanya, dengan mikrofon pakai handphone, dengan kamera handphone, dengan editing ngambil di Play Store,
dan segala macam dengan usaha yang minimal, tapi hasilnya bisa kawan-kawan lihat. Artis dunia pun, the legend pun nonton dia. Maestro namanya, bro. Kalau para the legend pun mengakui dia, itu namanya maestro. Nah, dibanding gitaris-gitaris yang lain, alat luar biasa, kamera luar biasa, view luar biasa, skill luar biasa, performance. Tapi hasilnya jauh di bawah Alip. Kalau menurut saya nih, karena rasa dan feeling itu tidak bisa bohong. Itu dari yang saya lihat dari sosok Alip. Sang fenomena. Kelima, view, artinya lokasi setting. Dia apa adanya. Dia tunjukkan kalau dia tuh sebenarnya kelas menengah ke bawah. Skill itu bukan masalah casing. Artinya dengan kondisi seadanya, dengan profesi dia seadanya, iya, dengan keadaan kehidupan dia seadanya, ternyata dia punya kemampuan skill yang luar biasa. Kita banyak kok menemukan gitaris-gitaris yang banyak gaya di dunia ya, bukan kita nggak ada niat mau jadi siapa-siapa. Karena selama ini kita hidup dalam kondisi suasana tren industri di mana gitaris itu performanya harus gitu. Sedangkan cara dia bermain gitar ketika kita kulik ya standar-standar aja. Tidak ada skill-skill yang ekstrim seperti yang dimainkan oleh Mr. Alibata. Itu bagi saya tuh. Buktinya Kang Slash saja, wah, kagum sama tuh Mr. Alibata. Ini sebuah fenomena baru, artinya terobosan baru, skill baru, tantangan baru. Ternyata gitar itu bisa dibawa kemana aja. Ketika orang tuh penjiwaannya luar biasa. Itu kelima ya. Keenam, dia membawa nama bangsa, bro. Indonesia. Ini terus terang aja, kalau saya pribadi nilainya ya. Seumur-umur saya belum pernah nemuin gitaris seperti dia di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia ini viral nih. Dan orang pada pasti tanya, ini orang mana nih? Lu kalau nyuri ditanya, lu orang mana? Oh, ini anak ini nih anak. Tapi begitu juga Bang Alibata. Ini anak mana nih? Bule-bule Eropa, Amerika pada nanya, ini anak mana nih? Wis, Indonesia. Ternyata Indonesia ini SDM-nya bukan kaleng-kaleng dan nggak bisa diukur. Buktinya mereka nggak bisa ngukur, nggak ada yang sama seperti Mr. Alibata. Apalagi Malaysia sama Brunei itu, waduh, yang selama ini selalu dibanding-bandingin dengan skill musik kita. Mereka jelas angkat tangan. Kalau nggak mereka angkat tangan itu munafik. Buktiin kalau ada seperti mereka, Bang Alibata. Yang nggak ngehafal ya itu ngalir. Nah, itu rasa tidak bisa berbohong, bos. Melalui rasa dan audio nggak bisa bohong. Mata masih bisa dibohongin. Tapi kalau sudah continue seperti Mr. Alibata itu nggak bohong. Aku jamin itu. Mau dokter IT seperti apa, ahli IT seperti apa, nggak bisa yang nyamain dia. Itu. Yang ketujuh, bro. Yang ketujuh ya, dia nggak pro kontra. Dia memang nggak neko-neko lah. Dia memang berangkat dari bukan kalangan artis. Itu. Bukan dari kalangan artis. Dan ini pasti legend selamanya ini. Selama tidak ada yang bisa gantiin dia, dia terus akan memiliki massa. Fans masih jelas akan bertambah fansnya. Walaupun mungkin dia nggak mau dia terlalu banyak fans ya. Dia cukup seniman beda-beda kan karakternya. Dia cuma kepuasan aja lah. Dia bisa main, dapat duit seadanya, dari itu udah cukup bagi dia untuk mempertahankan hidup dia. Beda sama yang gitaris-gitaris yang sensasional bagi saya ya. Tapi ternyata kawin cerai itu bukan seniman. Kalau bagi saya sosok seniman yang benar-benar seniman ya di Bang Alibata nih. Gak ada matinya, bro. Dan Indonesia yang kaya akan seniman, kaya akan seni dan sastra. Itu pasti dia dulunya memang ada bakat yang benar-benar alami yang dia miliki, yang dia gali dan dia asah dalam proses-proses yang dia jalani. Oke? Mungkin itu aja dulu persepsi saya tentang Mr. Alibata, mengapa dia bisa mendunia. Dan ini alami. Dan yang terakhir nih, dia main pakai feeling, bro. Dia penjiwaannya itu sudah di atas penjiwaan, udah pakai rasa. Rasa, feeling sama penjiwaan dia tuh jadi satu. Kalau kita ibarat kata bawa mobil nih, feeling bodinya udah masak. Jadi instrumen gitar itu sudah benar-benar bagian dari bahasa tubuh dia. Ini kalau gitaris sudah sampai pada di titik itu, baik gitaris maupun pianis maupun pionis maupun serulingis maupun apalah namanya, itu kalau ibarat kata ini seorang seniman, dia sudah bisa menggabungkan antara rasa, feeling, penjiwaan, feeling body dia udah jadi satu. Dan rasa tidak bisa berbohong. Nah, ini yang mungkin membedakannya dengan gitaris-gitaris lain. Oke? Itu aja salah satu
yang ada di otak saya tentang Mr. Alibata, karena saya terus terang saya juga salah satu Aliper dan saya bangga sama Alibata. Oke, thank you kawan-kawan, itulah aja salah satu komen saya. See you di next video.